video panduan software perpustakaan sekolah versi PS01. Untuk mendapatkan installernya, kita bisa download dari website, dari internet. Kita buka dari Google Chrome. Ketikkan di atas ini, website yang bisa kita gunakan untuk download software tersebut adalah indoaplikasi.com. Kita ketikkan indoaplikasi.com. Enter. Kita cari dari daftar softwarenya ada. Nah, ini software perpustakaan sekolah versi PS01. Untuk Juli 2013 ini harganya adalah 300.000 per komputer. Kita klik download. Sudah memulai mendownload. Ukuran filenya 6,5 MB. Di download 213 KB per detik. Kita tunggu tersisa 18 detik. Nah, sudah selesai. Tampilkan di folder. Nah, kita ekstrak. Ini ada installer. Installernya berupa file Excel. Kita double klik. Klik lanjut, 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 install. Selesai. Untuk pertama kalinya, username-nya itu master, password dikosongin, langsung klik login atau tekan tombol enter di keyboard. Jika Anda belum membelinya, maka masih muncul jendela registrasi ini. Jika Anda sudah beli, maka Anda mendapatkan kode voucher dan juga kode aktivasi yang bisa digunakan untuk mengaktifasi software ini. Untuk kemudian silahkan kunjungi website indoaplikasi.com di halaman cara beli. Di sana sudah dijelaskan bagaimana cara belinya. Sini terdiri dari banyak menu. Satu garis ini ada buku, siswa, guru, staf, peminjaman, pengembalian, data pinjam, katalog, resensi, kas, laporan, back office, password, dan pengaturan. Kita jelaskan satu persatu. Untuk buku, buku ini digunakan untuk mendata buku yang ada di perpustakaan sekolah Anda. Misalkan punya koleksi buku ribuan, bisa Anda data di sini. Di sini untuk bagian kode ini digunakan untuk mengisi kode bukunya, judul adalah judul bukunya, pengarang, penerbit, mohon terbit, dan seterusnya. Kemudian siswa digunakan untuk mendata siswa yang menjadi anggota perpustakaan. Untuk kodenya bisa kita isikan NIS, nomor induk siswanya, nomor pokok siswa, nama, kelas, dan seterusnya. Maksimum pinjam ini harus kita isi. Misalkan siswa dibatasi dalam sekali waktu dalam maksimum misalkan 3 buku atau 2 buku atau 4 buku atau berapa tergantung kebijakan perpustakaan Anda. Pada umumnya 3 buku, 2 buku sampai 3 buku. Maka di sini Anda isikan maksimumnya berapa. Kemudian guru. Guru digunakan untuk mendata guru yang menjadi anggota perpustakaan. Ini cara inputnya sama dengan yang bagian siswa. Kemudian staf. Staf mungkin juga ingin baca-baca buku, mungkin ingin pinjam, juga bisa kita data di sini. Kemudian ada menu peminjaman. Menu peminjaman ini digunakan untuk transaksi peminjaman. Di sini bisa kita scan pakai barcode jika bukunya di punggungnya sudah ditambah barcode, atau bisa kita ketik manual di sini. Di sini diketikkan kode anggotanya dulu, kemudian di sini kode buku. Ini untuk kode anggotanya ini bisa kita scan dari kartu siswa.
atau bisa kita cari. Nah, misalkan siswa contoh ini kodenya atau NIS-nya 12345, namanya siswa contoh, maksimum pinjamnya 3 buku, tanggungannya 0 buku, berarti dia tidak punya pinjaman. Durasi pinjamnya dia tentukan 7 hari. 7 hari ini bisa kita tentukan di bagian pengaturan. Kita klik cari buku yang dipinjam, misalkan panduan pemrograman Java SE, misalkan lagi membuat animasi dengan Adobe Flash CS9, misalkan lagi simulasi teori graf dengan Embacaradorat Studio XE 2012. Nah, di sini kan maksimum 3 buku, ini sudah pinjam 3. Coba kita tambah lagi, apakah bisa? Manajemen hukum perdata. Oh, ternyata tidak bisa karena maksimum dia pinjam 3 buku, sudah pinjam 3, maka ditambah lagi sudah tidak bisa. Kemudian setelah kita isikan, klik simpan. Kemudian bisa kita cetak, klik cetak ini, atau bila tidak ada printer di komputernya tidak ya cetak juga tidak apa-apa, baru. Maka siswa ini yang transaksi peminjaman ini tadi, datanya akan masuk ke data pinjam. Nah, sini ada di data pinjam ini ada kode anggota, nama anggota, ini pinjam buku ini, durasinya misal ini 7 hari, tanggal pinjamnya ini 28 Juli 2013. Kalau durasinya 7 hari berarti harus dikembalikan paling lambat 4 Agustus 2013. Jika terlambat, dendanya adalah 500 per hari per buku. Berarti kalau dia terlambat, misalkan pinjam 3 buku, masing-masing terlambat 10 hari, ya tinggal mengalihkan. 500 kali 3, 1.500 kali 10 hari, berarti ya 15.000. Misalkan saja terlambat. Kita coba pengembalian. Kita pilih siswa yang mengembalikan. Nah, ini di sini muncul daftar buku apa saja yang dipinjam. Untuk mengembalikan bukunya, bisa kita double klik di sini. Sudah setuju kembalikan. Bisa juga kita ketik manual di sini. Bisa juga kita cari di sini. Nah, ini kan tanggal pinjamnya 28 Juli. Tanggal kembali 4, harusnya itu paling lambat 4 Agustus 2013. Nah, sekarang dikembalikan tanggal 28 Juli berarti belum terlambat. Terlambat 0 hari, berarti dendanya 0. Langsung klik simpan. Bisa kita cetak. Dan itu baru. Di sini juga menu katalog. Katalog ini bisa kita sediakan di komputer khusus. Bisa digunakan untuk pencarian buku oleh siswa. Misalkan mencari judul apa gitu, kita ketik di sini, kemudian kita share, nanti akan muncul, oh ini ada buku ini, stoknya masih berapa. Kita bisa, bila nomor raknya diketikkan sekalian, berarti kita bisa langsung menuju rak yang bersangkutan, tidak bingung. Kemudian presensi. Bagian presensi ini bisa disediakan di komputer khusus untuk presensi siswa yang hadir ke perpustakaan. Kemudian ada laporan, back office, dan sebagainya. Bagian back office ini bisa kita gunakan untuk mengimport data buku jika kita sudah punya data di Excel. Untuk pembelian kode registrasi, kita bisa di website Indo Aplikasi tadi. Kita bisa dapat informasinya di bagian cara beli. Nah, semua data yang diinputkan akan masuk ke suatu file. Di pengaturan bisa kita lihat lokasi database saat ini. Letaknya di C, program file, software perpustakaan sekolah PS01, database perpustakaan
lokasi ini bisa kita pindah dengan lokasinya saat ini nih. Ini bisa kita pindah, softwarenya kita close dulu, kemudian kita cut, kita pindah ke folder lain. Misalkan biar ketika install ulang Windows datanya tidak hilang, kita pindah ke folder lain, misalkan ke drive E, F, atau G, atau mana. Nah, ketika program dijalankan, dia akan minta lokasi database. Sekarang lokasinya sudah pindah di G. Atau bisa kita letakkan jika kita menggunakan jaringan LAN, biar satu database saja diakses oleh beberapa komputer, biar datanya sinkron. Itu file database-nya bisa kita letakkan di salah satu komputer. Misalkan kita menyediakan 3 komputer, satu untuk admin, misalkan untuk petugas peminjaman pengembalian, itu petugas sirkulasi, satu komputer untuk resensi, satu komputer lagi untuk katalog misalkan. Maka misalkan kita bisa meletakkan filenya di bagian admin, foldernya atau drive-nya kita sharing, kemudian komputer lain yang gunakan untuk katalog dan resensi itu nge-link database-nya ke folder yang sharing tersebut dari komputer admin atau komputer bagian sirkulasi. Jadi cukup satu database tapi diakses dari 3 komputer. Jadi database-nya bisa sinkron di 3 komputer tersebut. Demikian panduan ini, semoga bermanfaat. Softwarenya bisa Anda download dari website indoaplikasi.com. Cara belinya juga terdapat